Timur Ponorogo merupakan kawasan yang menjadi cikal bakal penyebaran Islam di daerah Jawa Timur, terutama di Kabupaten Ponorogo. Salah satu contohnya Masjid Tegal Sari, didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari pada tahun 1610 Masehi. Di Masjid Tegal Sari, para santri dididik menjadi pribadi yang dapat memimpin umat di kemudian hari. Nama saya Adino Kumba Pramono. Saya Nuriyah dari Kiai Ageng Muhammad Besari yang ke-8, generasi ke-8. Itu sejarah, yaitu sejarah pada awalnya tahun 1600-an, sekitar tahun 1660. Memang itu dari beliau bertiga, diantaranya Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Ageng Khotib Anom, dan juga Kiai Ageng Nur Sodik. Tiga serangkai kakak beradik itu pada saat itu memang menyantrik atau mencari ilmu agama Islam di tempatnya itu Kiai Diponegoro di Masjid Setono. Sekitar 25 tahun dia memperdalam agama Islam, ya, sehingga di sini ya sudah kira-kira itu sekitar 6 tahun bahkan sampai 10 tahun dia belajar agama Islam, memperdalam ilmu agama Islam di Tegal Sari. Akhirnya sudah mendapatkan sesuatu yang mungkin diharapkan oleh Kiai Diponegoro sebagai gurunya, ya, pada saat itu. Kiai Diponegoro itu sudah langsung duriah dari keturunan dari Bayat, Jogja atau Klaten, Jogja, ya ini. Oleh karena itu akhirnya disuruh untuk menyebarkan agama Islam, diberi suatu tanah Tegalan ini namanya, itu di sebelah timur sungai ini, Sungai Kekeyang. Pada saat itu sekitar tahun 1669 ya beliau mendapat alas babat Tegalan di sebelah timur ini itu untuk mendirikan masjid yang pertama kali pada saat itu, sekitar tahun 1669 ya. Itu baik dari pemerintah maupun masyarakat itu selalu bergandengan, ya. Terbukti pada zaman Pak Harto masjid pernah direnovasi ya, tahun 78 itu. Tahun 78 Pak Harto pernah merenovasi ini, yang depan ini adalah renovasi dari Pak Harto. Kemudian setelah itu juga masjid itu diaslikan seperti aslinya. Sepertinya kalau dulu genteng, tapi dulunya sekali adalah gentengnya kayu atau sirap model, tapi bukan model Kalimantan, tapi sirap yang seperti sekarang ini ada, seperti di Demak, seperti di keraton-keraton itu diganti itu. Ya, jadi dan setiap tahun kayaknya ini terus ada bangunan yang menghiasi atau mempercantik keindahan dari masjid. Pernah dari pemerintah itu ada proyek namanya revitalisasi Masjid Tegal Sari dalam jangka 5 tahun. 5 tahun itu dananya juga miliaran itu. Yang sudah terlaksana antara lain sarana pendukung, pemavingan jalan, terus sanitasi seperti irigasi, kalen-kalen itu, terus ada balai karya, balai desa di sana ada balai karya, terus semacam pos-pos kampling, terus pemavingan parkir, ya, pemavingan jalan-jalan ini di Tegal Sari itu dulu judulnya revitalisasi Masjid Tegal Sari. Ya, terus karena di sini itu kan
banyak pengunjung, baik masyarakat Ponorogo sendiri atau juga masyarakat di luar Ponorogo. Jadi mungkin harapan pemerintah juga agar dari masjid ini bisa berkembang menjadi wisata religi. Ya, sekarang yang dikembangkan oleh pemerintah, jadi bisa mengembangkan juga ke arah ekonomi rakyat atau ekonomi sekeliling. Ya biasanya kalau di masjid itu pujian, sholawatan, terus itu ada semacam puji-pujian setelah sholat, sholallahu, salalahu kalau orang sini mengatakan. Terus ada lagi kalau maulud itu selawatan mulut. Kalau dulu masih jam-janan, tapi kelihatannya tahun ini macet itu selawatan jam-janan yang pakai terbangan itu. Ya seperti berjanjian itu masih, ya, masih. Terus sekarang dikembangkan seperti apa ya, seperti tibaan, seperti rebana. Terus sekarang kalau keseniannya unto-untonan kalau sini. Mendukung, saya rasa seluruh masyarakat Islam di sini mendukung. Ternyata ya kegiatan-kegiatan seperti kegiatan ambengan, haul itu didukung oleh masyarakat. Hanya mungkin kalau hambatannya ya tidak semua orang itu kan bisa terpanggil untuk ikut masuk. Ya, bukan karena dia tidak suka, tapi kadang-kadang ya enggan atau gimana itu ya terpanggil untuk ikut masuk di dalam. Apalagi